Kalau kita ngomongin soal sampah nih, data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah pada tahun lalu 2022. Dari total tersebut ada 12,13 juta ton sampah per tahun yang tidak dikelola. 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan. Tempat penampungan sampah ilegal di bantaran Sungai Cikeas, Bogor, Jawa Barat kian memprihatinkan. Tumpukan sampah menggulung hingga meluber ke aliran sungai yang menjadi batas wilayah Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Rizky Maslianti, NIM 2238019. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuangan sampah sembarangan. Ini adalah salah satu contoh pembuangan sampah sembarangan. Tindakan membuang sampah di lokasi yang tidak sesuai, seperti di jalanan atau di tepi sungai. Ini contohnya di tepi jalanan yang ada di samping saya contohnya. Praktik ini sering terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat, minimnya fasilitas tempat sampah, dan rendahnya tingkat pendidikan mengenai pengelolaan sampah. Ini contohnya pembuangan sampah sembarangan di tepi jalan. Laut butuh 450 tahun untuk mengurai sebuah botol plastik. Ibaratnya saat pertama kali Belanda datang ke Indonesia dan meminum kopi dari botol plastik, botol itu masih ada dan masih butuh 20 tahun lagi agar benar-benar terurai. Limbah plastik sudah menjadi masalah klasik di setiap belahan dunia.
Di Indonesia sendiri, limbah plastik sudah sebanyak 7,8 juta ton per tahun atau sekitar 105 ton dalam sehari. Yang jika dihitung beratnya sama dengan 15.000 ekor gajah. Banyak banget ya. Tentunya sampah ini juga akan menimbulkan banyak dampak negatif. Mulai dari kematian biota laut, masuknya plastik mikro ke dalam tubuh, hingga meningkatnya jumlah emisi di udara. Pemerintah sebenarnya sudah melakukan upaya untuk mengurangi dampak buruk dari limbah plastik ini. Seperti dibuatnya Peraturan Presiden Nomor 83 tentang penanganan sampah plastik laut dan menargetkan pemotongan limbah plastik di laut hingga 70%. Lalu ada juga larangan penggunaan plastik sekali pakai serta wacana penerapan cukai kantong plastik. Sayangnya, penurunan sampah plastik masih jauh dari target dan larangan penggunaan plastik dinilai masih belum efektif. Pada periode 2018 hingga 2020, sampah laut Indonesia baru turun sekitar 15% dan untuk 2021 diperkirakan baru turun hingga 28%. Kebijakan cukai plastik juga masih di tahap wacana. Dan pemerintah tampak terus menunda implementasi kebijakan ini, seakan limbah plastik kurang potensial untuk diprioritaskan. Beruntung, beberapa organisasi, perusahaan, dan UMKM sudah mulai mendaur ulang plastik, baik secara kecil-kecilan maupun secara masif. Karena limbah plastik yang diolah menjadi butiran kecil, ternyata dapat disulap menjadi berbagai barang baru, seperti plastik baru, baju, tas, spare part mobil, hingga kursi. Tapi, kenapa industri ini belum dikembangkan secara masif ya? Uanglah yang menjadi titik kuncinya. Menurut sebuah firma pendanaan, dibutuhkan biaya sekitar 2.925 sampai 11.700 triliun rupiah untuk membangun satu industri daur ulang. Jika dihitung, angka ini mencapai 0,56% cadangan devisa Indonesia. Lalu, masalahnya bukan cuma tentang pendanaan. Industri daur ulang juga terhambat karena pengumpulan limbah plastik yang belum optimal. Salah satu jenis plastik yang paling umum digunakan sebagai bahan baku daur ulang adalah polyethylene terephthalate atau PET. Sayangnya, plastik jenis ini belum secara masif terkumpul. Padahal dalam melakukan daur ulang dibutuhkan limbah plastik cukup banyak. Sehingga produsen harus mengeluarkan kocek yang cukup besar untuk membeli plastik bekas dari luar negeri. Karena memang harga plastik bekas di luar negeri jauh lebih murah. Konyol ya? Apalagi kalau mengingat bahwa Indonesia jadi salah satu negara penyumbang sampah plastik terbesar di dunia. Melihat kondisi ini, sepertinya Indonesia harus belajar banyak dari Jerman. Kenapa Jerman? Negara di Eropa Barat ini merupakan negara dengan tingkat daur ulang terbaik di dunia, dengan angka 66% dan mengalahkan Singapura, Wales, Korea Selatan, dan Austria. Padahal sebenarnya Jerman negara yang hidup dari plastik, karena salah satu penghasil devisa negara Jerman adalah plastik. Dan saat ini, Jerman menjadi produsen plastik terbesar di Eropa dengan jumlah 13 ton setiap tahun. Tidak hanya itu, Jerman juga negara penghasil sampah plastik terbesar di Eropa dengan angka 1 juta ton sampah per tahun. Jadi, apa yang menyebabkan Jerman dapat memiliki tingkat daur ulang terbaik di dunia ya? Jawabannya, kebijakan pemerintah dan pengaplikasiannya. Legislatif Jerman membuat undang-undang tentang pengemasan pada 2019 yang mengatur peningkatan daur ulang. Termasuk di antaranya adalah penggunaan kembali plastik dan wadah plastik. Jerman juga melarang kantong plastik sekali pakai di supermarket dan memaksa pembeli untuk menggunakan tas yang dapat dipakai berkali-kali. Mulai 3 Juni 2021, piring plastik sekali pakai, peralatan makan plastik, sedotan, stik balon plastik, serta cotton buds sudah tidak diperbolehkan untuk dijual di pasar Eropa. Nah, kebijakan inilah yang belum dimiliki Indonesia. Memang, larangan plastik sudah ada di 3 kota. Target juga sudah ada. Namun, realisasinya saja yang masih belum diperhatikan. Kapan ya Indonesia bisa seperti Jerman?
Suatu pagi yang cerah, Dodo bangun dari tidur, tapi ini masih terlalu pagi. Oh, akan tetapi Dodo tetap bangun. Dodo kemudian merapikan tempat tidur dan segera mandi. sekarang Dodo sudah mandi. Dodo mau main, tapi tiba-tiba ternyata itu Kak Mita. Dodo diajak Kak Mita pergi ke depan rumah. Dodo kini sudah bersama Kak Mita di dekat pagar rumah mereka. Coba lihat, Kata Kak Mita kepada Dodo. lihat. Pagi ini aku melihat ada banyak bungkusan. Kata Kak Mita. Wah, bungkusan apa ini? Tanya Dodo sambil memperhatikan bungkusan-bungkusan yang ada di depan rumahnya dan rumah-rumah lain. Mungkin itu makanan untuk raksasa yang datangnya pagi-pagi. Nyam nyam nyam, enak sekali. Jangan-jangan bajak laut datang membagikan hartanya. Hahaha, harta bajak laut. Haha. Tak lama kemudian, Kak Mita mengambil sesuatu dari dalam tasnya. Ayo Dodo, saatnya jadi jagoan. Siap beraksi. Jawab Dodo. Kini mereka sudah menjadi jagoan. Jagoan Dodo dan jagoan Mita pun membuka salah satu bungkusan. Wah, ternyata bungkusan ini isinya sampah. Kata jagoan Mita. Jagoan Mita dan jagoan Dodo kemudian pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, mereka melepaskan topeng jagoan mereka, kemudian mencuci tangan. Dodo dan Kak Mita kini bersama ayah yang sedang sarapan. Mereka diajak sarapan bersama. Sambil sarapan, Dodo dan Kak Mita bertanya kepada ayah. Sampah itu asalnya dari mana sih, Ayah? Tanya Kak Mita. Sampah itu berasal dari kegiatan kita. Jawab ayah. Jadi, kita yang menghasilkan sampah. Tanya Dodo. Iya, contohnya tulang, sisa ayam goreng yang kita makan ini. Kata ayah. Ayah menjelaskan dengan contoh yang ada di hadapan mereka. Ayah kemudian juga memberikan contoh sampah yang lain. Baterai bekas dan kertas-kertas bekas. Ini juga sampah. Sambung ayah. Ayah kemudian mengajak Dodo dan Kak Mita untuk membuang sampah. Sampah itu harus kita buang pada tempatnya. Kata ayah. Ayah mengajak Dodo dan Kak Mita ke halaman rumah mereka melihat lubang biopori tempat membuang sisa makanan. Sisa makanan kita ini namanya sampah yang mudah membusuk. Jelas ayah. Sampah ini kita buang di lubang biopori. Nanti membusuk dan jadi kompos. Vitamin untuk tanaman. Cerita ayah. Ada sampah yang sulit membusuk, tapi bisa kita pakai lagi. Kata ayah. Coba lihat, dari koran bekas, ayah membuatkan topi untuk Dodo dan Kak Mita. Kalau sampahnya tidak bisa dipakai lagi, Tanya Dodo. Jangan dibuang sembarangan. Jawab Kak Mita. Ayah kemudian memperkenalkan kepada Dodo dan Kak Mita sampah B3. Apalagi sampah seperti ini, tidak boleh dibuang sembarangan. Kata ayah. B3 itu apa? Tanya Dodo. Kak Mita menjawab. Bahan berbahaya dan beracun. Itulah cerita petualangan pagi-pagi Dodo dan Kak Mita. Berkenalan tentang sampah, jenis sampah, dan apa yang bisa dilakukan terhadap sampah. Jagoan Dodo dan jagoan Mita kini selalu memilah sampah sesuai jenisnya. Yuk jaga kebersihan, sampahku tanggung jawabku. Ayo sahabat, yuk pilah sampah. Buang sampah pada tempatnya, jadi anak hebat. Ayo sahabat, yuk kita pilah sampah. Ayo sahabat, buang sampah pada tempatnya. Mengapa kita harus membuang sampah pada tempatnya? Yang pertama, menjaga kebersihan. Dengan membuang sampah pada tempatnya, kita menjaga lingkungan kita tetap bersih dan menjadi lebih sehat. Yang kedua, kita akan mencegah banjir, karena jika membuang sampah sembarangan dapat menyumbat aliran air yang ada di selokan ataupun sungai. Yang ketiga, akan memudahkan untuk daur ulang sampah, sehingga bisa dimanfaatkan untuk kegiatan yang lain. Yang keempat, mencegah kerusakan air dan tanah. Dengan membuang sampah pada tempatnya, kita akan mencegah kerusakan air dan tanah. Karena jika kita membuang sampah sembarangan, dapat menjadi polusi untuk tanah maupun air. Ayo, kita jaga lingkungan kita